Dan saya baru aktif lagi memang ketika tahun 2020 dan alhamdulillah 2024 saya selesai. Ya. Dan saya mengikuti semua dari perkuliahan, kemudian juga ada seminar-seminar, ada kemudian yudisium, kemudian juga sebelum yudisium saya ikuti ujian tertutup, sebelum ujian tertutup ada seminar hasil, sebelumnya ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian ujian terbuka dan wisuda. Itu semua ada. Pada saatnya saya akan tunjukkan semua bukti foto-fotonya. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka itu pada tanggal 23 Februari. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Dan ada saksi yang hadir di sini, yaitu Bu Erliana. Beliau hadir langsung pada saat ujian terbuka. Kemudian saya mengikuti wisuda. Ya, itu pada awal Maret tahun 2024 di SICC, Sentul International Convention Center. Semua ada foto-fotonya. Ini cuma satu kok. Iya. Yang aslinya? Nah itu kan kebakaran. Ini aja sudah maksimal bisa tak selamatin Mbak ketika rumah kebakaran. Nah, nanti saya ini ya Pak. Boleh ini dibuatkan. Nanti Bapak yang di surat pernyataan ini sama originalitas nanti saya tempeli pakai materai asli. Boleh, Bapak tanda boleh. tangan Ya, siap. siap. Sebagai buktinya. Sebagai bukti kalau itu benar. Kalaupun saya diminta membuat surat pernyataan, buatin aja, nggak apa-apa, saya bukti. Nah, ya. Jadi ini mesti saya tinggal ya? Iya, ini ditinggal. Nggak apa-apa, tinggal satu-satunya loh itu. Iya, walaupun foto di pendaftarannya kan ada. Iya. Saya punya. Siap, Mbak. Saya ini sebagai bukti kalau asli. Ya kan? Karena ini tanda tangan enggak. Iya, formnya itu iya. Nama tinggal satu paket itu yang saya kasih Bapak. Nah, ya itu. Nah, ya itu yang kebakar di kamar, tinggal ini, Bu. Iya. Untung masih ada ini. Iya. Iya, Pak. Jadi yang form ini ya, pernyataan yang ini. Iya. Hari ini atau apa, Bu? Hari ini ya? Nanti. Kan itu proses apa belum? Oke. Karena belum dibuka. Oke. Saya buatin. Siap. Draftnya. Nanti yang tanda tangan ini, pernyataan materi. Baik. Materinya dari saya atau tolong saya siapin aja ya. Saya tinggal. Udah saya cetak sih. Oh, siap. Maaf. Udah ini nggak ada. Ya. Tinggal saya mau ngirim ke Bapak kemarin. Oke. Masalah sih. Intinya moga-moga nggak ada masalah ya, Mbak Elin ya. Ada orang yang ngeributin soalnya kurang kerjaan itu. Lama nggak dianu soalnya. Kemarin udah saya siapin kok Pak. Iya. Siap. Kemarin yang mau ngirim ke Bapak, nggak jadi, belum jadi. Iya. Oke. Udah saya buatin ininya. Revisator. Oke. Oh, iya. Udah jadi, tinggal mau diupload. Siap. Kalau sudah upload, udah ada di website, kirim Bapak. Oke. Setelah itu baru ngambil ijazahnya. Siap, terima kasih. Ijazahnya udah yang lama dulu ya? Enggak nyetak baru kan ijazahnya? Enggak lah, ya. Kalau nyetak baru lagi namanya palsu nanti. Ya, oke. Mbak Elin, aku boleh minta tanda terima atau apa? Saya nyalain ini. Nanti saya fotokopi dulu, saya Oh ya. di sini. Oke, enggak sekarang enggak terima apa gitu enggak? Ini saya fotokopi dulu. Oh, di fotokopi dulu sebentar. Ini saya oh, siap. Oke. Iya, baik. Saya tunggu ya, Mbak Elin ya. Iya. Tuh. Jadi tadi saya nyerahin ya disertasi asli ya. Hanya mungkin karena itu satu-satunya saya minta tanda terima. Roy Suryo menyerahkan disertasi ya di akhir video tadi di tanggal 15 Juli 2026 yang lalu. Jadi ini kalau dari kacamata umum, tentunya bukan dari kacamata Roy Suryo, proses studinya di program doktoral atau S3 Universitas Negeri Jakarta itu banyak kejanggalan, terus terang. Banyak kejanggalan. Tidak dia saja yang bisa menilai proses akademik Pak Jokowi janggal, yang itu hanyalah dibuat-buat oleh dia sendiri. Tapi dia sendiri ternyata juga proses akademiknya janggal. Coba kita berpikir secara logik saja. Di berbagai perguruan tinggi manapun di Indonesia, itu yang namanya proses akademik yang umum secara garis besar, ini secara garis besar ya, proses 3 hal itu pasti berurutan. Yang pertama, mahasiswa mengumpulkan karya tulis. Yang kedua, mahasiswa melakukan ujian. Setelah itu, melakukan wisuda. 3 pokok besar ini, urutannya seperti itu. Mau di perguruan tinggi apapun urutannya seperti itu. Ini yang umum. Ini saya katakan yang umum. Itu 3 hal yang besar. Tentunya di sela-sela itu juga banyak proses-proses lainnya. Tapi ini proses 3 titik yang paling besar itu mengumpulkan karya tulis, ujian, baru kemudian wisuda. Itu yang umum seperti itu. Tapi untuk Roy Suryo
di jenjang S3 di UNJ, justru dibalik. Dia itu wisuda dulu, seperti yang dikatakan dalam videonya, yaitu di awal Maret 2024. Setelah itu, dia melakukan ujian akhir atau ujian terbuka di tanggal 23 Januari 2026. Nanti kalau saya salah mohon dikoreksi. Terus dia mengumpulkan disertasi baru kemarin tanggal 15 Juli 2026. Ini benar-benar dibalik sesuatu yang umum terjadi di semua perguruan tinggi di Indonesia, yaitu mengumpulkan karya tulis dulu, kemudian ujian, kemudian wisuda. Roy Suryo enggak, wisuda duluan, kemudian ujian, baru terakhir mengumpulkan disertasi. Bahkan jaraknya pun cukup lama semua. Pertama, dia itu wisuda duluan, yaitu di sekitar Maret 2024. Kedua, dia ujian akhir atau ujian terbuka di tanggal 23 Januari 2026. Jaraknya ini sudah hampir 2 tahun. Kemudian yang terakhir, dia baru mengumpulkan disertasi di tanggal 15 Juli 2026. Setengah tahun. Jadi dia wisuda dulu, kemudian ujian, kemudian yang terakhir dia mengumpulkan karya tulis atau disertasi. Ini benar-benar kebolak-balik. Kalau dari kacamata umum ya, ini tentunya kita menyisihkan apapun itu semacam keseleo lidah atau slip of tongue. Kita nggak peduli itu. Apa yang diucapkan Roy Suryo, itulah yang kita ulas di hadapan publik. Seperti dia pun seperti itu. Masalah guyonan Pak Jokowi EP-nya seperti itu juga langsung di adjustment sama dia. Demikian pula omongan rektor UGM, omongan pembantu rektor UGM dibegitukan juga. Jadi sah-sah saja ketika kita mengupas tentang omongan Roy Suryo, kita pegang omongan yang keluar dari mulutnya. Nggak peduli keseleo lidah atau apa, nggak peduli. Yang jelas dia melakukan 3 proses itu kebalik, yaitu wisuda duluan, baru ujian, baru mengumpulkan disertasi atau karya tulis. Wisuda pada awal Maret 2024. Ujian akhir atau ujian terbuka pada 23 Januari 2026. Jaraknya hampir 2 tahun. Kemudian yang terakhir 15 Juli 2026 yang lalu mengumpulkan disertasi, jaraknya setengah tahun. Luar biasa, janggal kan? Janggal, kalau di mata umum janggal itu. Mau tanya kepada siapapun, baik orang yang pernah mengenyam pendidikan tinggi maupun tidak, pasti janggal. Kecuali kalau kita bertanya pada Roy Suryo, ya enggak janggal. Itu artinya apa? Kalau kita ngulik-ngulik hal-hal terkait orang lain, kemudian di framing itu sebuah kejanggalan, lalu pada ujungnya menuduh yang bukan-bukan. Ternyata dia sendiri juga mengalami, bahkan lebih fatal lagi. Mosok bisa wisuda duluan, kemudian hampir 2 tahun kemudian baru ujian, setengah tahun kemudian baru mengumpulkan disertasi. Ini kita berpatokan pada omongan Roy Suryo sendiri. Jadi kita tidak peduli apakah itu keseleo lidah yang perlu diralat atau tidak. Kita tetap harus menggunakan apa yang keluar dari mulutnya. Itulah kejanggalan. Artinya apa? Kalau kamu ngutak-ngutik hal-hal yang sebetulnya kamu tidak ketahui, lalu kamu framing itu kejanggalan, lalu kamu tuduhkan bahwa artinya ijazah Pak Jokowi itu palsu, sekarang kamu kena sendiri bahwa proses akademikmu pun penuh kejanggalan. Nggak peduli misalkan itu salah omong atau salah ucap. Yang jelas dari ucapan Roy Suryo itu, dia jelas-jelas wisuda dulu, kemudian hampir 2 tahun berikutnya dia baru melakukan ujian akhir atau ujian terbuka, baru kemudian setengah tahun berikutnya dia mengumpulkan disertasi. Ini jelas tidak masuk akal, tidak masuk logika siapapun orang di negeri ini. Itu. Kalau Pak Jokowi
tidak masuk akal itu dari persepsi Roy Suryo dan gerombolannya. Tapi kalau proses studinya Roy Suryo itu jelas tidak masuk akal bagi semua orang yang waras. Itulah artinya dia keweleh, yaitu dia akan kena malu, kena aib, bahkan namanya bakal tercemar karena perilakunya yang mencoba mempermalukan orang, membuli orang, bahkan memfitnah orang lain. Seketika dia akan keweleh atau kena malu sendiri, kena aib sendiri. Itulah cara Tuhan untuk menampar makhluknya yang tidak tahu diri, tidak pernah melihat punggungnya sendiri, atau kalau dalam bahasa Jawa, orang ilo gitoke. Itulah Roy Suryo dalam perkara ijazah ini. Mudah-mudahan ini memberikan hikmah bagi kita semua untuk tidak perlu usil terhadap hidup orang lain, tapi lebih banyaklah kita bercermin pada diri sendiri, juga memperbanyak introspeksi. Insya Allah hidup kita akan berjalan lurus.